Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evi Aspirani, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bone. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, saya akan menyampaikan tentang bagaimana upaya saya dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak di lingkungan sekolah. Mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini secara umum telah saya terapkan sejak modul pertama, yaitu pada materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Semua materi yang telah saya dapatkan akan saya implementasikan dan saya transfer serta saya terapkan di lingkungan tempat saya mengajar melalui berbagai cara. Salah satunya melalui diseminasi masing-masing materi. Saya berusaha untuk menginfluence rekan guru yang ada dalam komunitas praktis di sekolah untuk lebih mengenal apa itu program guru penggerak dan materi-materi di dalamnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran agar pembelajaran kita dapat lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan kedua, langkah awal untuk memulai melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama, saya akan memulai dari diri saya terlebih dahulu dengan mengidentifikasi masalah yang saya hadapi, apakah termasuk sebuah dilema etika ataukah termasuk bujukan moral. Tentunya dengan melihat paradigma dilema etika dari permasalahan yang ada. Sehingga langkah kedua adalah saya melihat paradigma yang sesuai dengan dilema etika, apakah termasuk pada paradigma individu lawan masyarakat, ataukah pada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek lawan jangka panjang. Ketiga, saya juga memperhatikan prinsip pengambilan keputusan yang akan diambil. Prinsip pengambilan keputusan di sini ada beberapa, di antaranya prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli. Langkah keempat adalah melakukan pengujian dan pengambilan keputusan. Di sini saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. 4. Melakukan uji benar versus salah dalam situasi tersebut. Di sini terdapat beberapa uji yang akan dilakukan, yaitu yang pertama melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Yang kedua, melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran terhadap peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Yang keempat, melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan,
bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Yang kelima, melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Kemudian langkah 5, menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. 6. Menentukan prinsip yang akan digunakan. 7. Menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut atau investigasi opsi trilema. 8. Menentukan keputusan yang akan diambil. Dan yang kesembilan adalah melihat kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya. Pertanyaan ketiga, mulai kapan ini saya akan mengimplementasikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Saya akan menerapkan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran mulai hari ini, Kamis 20 April 2022. Yang akan saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu, kemudian saya akan melangkah ke lingkungan terkecil yaitu kelas yang saya kelola, dan kemudian akan melangkah ke lingkungan yang lebih besar yaitu lingkungan sekolah dengan menganalisis masalah yang ada. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan siapa teman diskusi untuk memastikan langkah-langkah yang diambil itu adalah tepat dan efektif. Tentunya yang saya pilih sebagai pendamping saya adalah kepala sekolah, karena beliau adalah manajer atau pemimpin pada satuan pendidikan tempat kita mengabdi. Beliau nanti akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, teman diskusi dalam memastikan bahwa keputusan yang saya ambil tepat dan efektif tentunya adalah rekan guru dan juga tenaga kependidikan. Di sini termasuk juga kepala sekolah, di mana selain sebagai pendamping juga sebagai teman diskusi. Demikian demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.